Selamat siang Bu Aul. Selamat siang, Linda. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Hari ini kita akan melakukan supervisi sebelum Bu Aul melakukan supervisi di kelas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa kesiapan Bu Aul untuk melakukan supervisi. Dan nantinya saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Aul terkait dengan kesiapan Bu Aul untuk supervisi nanti. Apakah Bu Aul sudah siap? Ya, siap, Linda. Oke, terima kasih Bu Aul. Saya lanjutkan ya. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Tolong dijawab sesuai dengan kesiapan Bu Aul. Apa tujuan yang akan dicapai dalam layanan BK ini? Oke, tujuannya saya itu sesuai SKKPD tentang kesadaran bertanggung jawab ya, Bu Indah. Di sini ada siswa dapat menghindari diri dari perilaku merokok. Itu ada tujuan yang pengenalannya peserta didik dapat merumuskan zat-zat yang berbahaya yang terkandung dalam rokok. Kemudian yang akomodasi, peserta didik mampu menganalisis dampak yang ditimbulkan dari rokok tersebut. Terus tindakan, peserta didik mampu menentukan dan mencegah perilaku merokok. Oke, berarti topiknya nanti tentang merokok. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana atau jelaskan proses yang nantinya akan dilakukan dalam layanan BK ini? Oke, prosesnya nanti di tahap awal seperti biasa, Bu Indah, ada salam, kemudian berdoa, menanyakan kabar pada siswa, kemudian hubungan baik pada siswa, terus menyampaikan tujuan-tujuan dari layanan yang akan saya berikan, kemudian langkah-langkah di dalam kegiatan tersebut nanti kita akan melakukan apa aja, kemudian merefleksi keyakinan kelas dan disiplin positif yang sudah dilakukan oleh siswa yang disepakati oleh bersama di dalam kelas. Kemudian tahap intinya nanti sebelumnya saya akan memberikan gambar untuk pemantik terkait rokok itu tadi. Kemudian ada video yang berkaitan dengan materi saya, yaitu tentang bahaya merokok. Kemudian nanti anak-anak saya suruh untuk diskusi, dan di dalam diskusi itu nanti ada LKPD yang saya berikan kepada anak-anak. Dalam kelompok itu nanti anak-anak satu kelompok terbagi menjadi 4-6 orang maksimal. Kemudian setelah mengerjakan LKPD untuk diskusi kelompok, anak-anak saya minta untuk presentasi. Setelah presentasi tanya jawab. Sudah, nanti bentuk dari diskusi kelompoknya itu nanti ada poster atau kanva atau mind map yang berupa hasil anak itu tadi untuk dipresentasikan, seperti itu, Bu Indah. Jadi dari yang Bu Aul tadi jelaskan, saya sudah memahami bahwasanya nanti ada maka kegiatan itu tentang keyakinan kelas dan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya, Oke, terima kasih Bu Aul. Saya lanjutkan. Kira-kira dari persiapan Bu Aul ini berapa persen pencapaian pembelajaran materi yang akan disampaikan? Kira-kira sekitar 80-85%. Insyaallah, Bu Indah. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Adakah masalah atau kendala yang mungkin nanti akan dihadapi Bu Aul dalam pemberian layanan ini? Kalau terkait kendala mungkin dari sisi waktu, karena BK ini kan waktu yang diberikan untuk masuk kelas memberikan layanan hanya 1 jam, sekitar 40 menit. Nah, sekitar 40 menit itu sering kalinya saya masih kekurangan jam atau kekurangan waktu untuk menyampaikan materi. Ada kendala di waktu ya. Lalu bagaimana kira-kira Bu Aul untuk menyikapi adanya kendala tersebut? Menyikapi dari kendala waktu tersebut, seringkali saya melakukan kayak time limit, structuring waktu. Iya, saya kasih waktu misalkan kayak diskusi 10 menit, kemudian nanti presentasi 15 menit, tanya jawab sekitar 5 menit atau 7 menit, seperti itu, Bu Indah. Oke, berarti structuring waktu perlu ditegaskan ya kepada anak-anak. Oke, saya lanjutkan. Dari layanan yang akan diberikan nanti, jenis penilaian apa yang akan digunakan oleh Bu Aul dalam kegiatan?
itu ada penilaian proses sama penilaian hasil. Kalau proses nanti yang mengerjakan itu saya, ketika anak-anak diskusi kelompok saya keliling mengevaluasi prosesnya bagaimana, kemudian hasilnya kalau evaluasi hasil anak-anak yang mengisi Bu Indah. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Dalam RPL-nya Bu Aul ini yang kiranya nanti ketika layanan itu media apa yang akan digunakan? Medianya saya ada laptop, PowerPoint, video yang saya tampilkan, kemudian anak-anak bisa mengakses video di HP juga, seperti itu. Satu lagi Bu Aul terkait dengan kesiapan supervisi, adakah fokus perilaku yang nantinya akan dikembangkan kepada anak? Ada fokus perilakunya itu nanti ada empati, kemudian ada pemahaman terhadap kebutuhan peserta didik, kemudian mengakui dan menghargai usaha yang akan ditunjukkan kepada peserta didik. Oke. Terima kasih. Dari apa yang tadi Bu Aul utarakan tentang kesiapan nanti supervisi, sepertinya Bu Aul sudah siap secara hampir 100%. Terima kasih. Kegiatan pra observasi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Bida. Alhamdulillah kemarin kegiatan supervisi sudah terlaksana dengan baik. Semua kegiatan kemarin sudah sesuai dengan apa yang tertuliskan di RPL Jenderal punya pulau sendiri. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan refleksi kegiatan supervisi kemarin. Menurut Bu Aul sendiri, untuk refleksi kegiatan Bu Aul kemarin seperti apa? Refleksi untuk kegiatan layanan kemarin itu alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu Indah. Namun ada beberapa kendala ya terkait waktu itu, waktu yang terkait waktu, karena kan waktunya jam PK kan cuma 40 menit atau 1 jam. Nah itu jadi saya harus mengkondisikan bagaimana waktu itu cukup untuk saya memberikan layanan dan tujuan yang ingin saya capai bisa terlaksana. Oke, untuk kemarin yang menjadi aspek punyanya Bu Aul yaitu tentang disiplin positif. Bagaimana penerapan disiplin positif kemarin? Penerapan disiplin positif kemarin saya menerapkan segitiga restitusi beda yang ada di dalam kelas terkait anak-anak seperti tidak memakai sepatu, terkait keyakinan kelas apakah sudah diterapkan atau belum. Nah, seperti itu. Untuk pembelajaran berdiferensiasinya? Ya, pembelajaran berdiferensiasinya sudah muncul diferensiasi konten, produk dan hasil. Karena kan di situ ada konten yang saya tayangkan berkaitan dengan video, kemudian anak-anak bisa akses dengan HP lewat YouTube, kemudian membaca artikel, kemudian presentasi bisa menggunakan Canva atau membuat peta konsep. Oke. Kemarin saya juga sudah melihat dari supervisi bahwasanya apa yang Bu Aul katakan tadi sudah sesuai dengan hasil supervisi saya kemarin. Nah, dari semua kegiatan kemarin yang tadi Bu Aul ungkapkan direfleksi bahwa ada kendala dalam salah satunya waktu ya. Nah, mungkin menurut Bu Aul sendiri nanti keseluruhan dari kegiatan supervisi ini yang sudah terlaksana dengan baik, adakah rencana tindak lanjut yang akan Bu Aul lakukan untuk memperbaiki semua kegiatan menjadi lebih baik? Rencana tindak lanjutnya saya mengikuti aktivitas berupa pengembangan diri Bu Indah. Ada 3 yang pertama itu saya mengikuti PNM, kemudian terus di sekolah sendiri kan ada kombel. Nah itu belajar dengan melalui kombel di sekolah, kemudian berbagi praktik di sekolah dengan sesama teman sejawat atau MGMPS begitu.
terima kasih banyak Bu Aul. Hari ini serangkaian supervisi kita sudah selesai, mulai dari pra, pelaksanaan maupun pasca supervisi. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.